Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat presentasi menggunakan Canva. Dan pada contoh video ini, kita membuat presentasi secara sederhana. Pastikan teman-teman sudah login di Canva, sehingga kita akan masuk ke dashboard Canva. Dan di sini, kita bisa memilih presentasi. Jika presentasi di sini tidak ada, teman-teman bisa mengklik buat desain di bagian atas pojok kanan atau mencarinya menggunakan box search yang ada di tengah ini. Misalkan kita ketik presentasi, maka akan muncul beberapa suggestion ataupun saran yang dapat kita gunakan. Oke, kita langsung saja kita klik buat desain. Kemudian kita ketikkan presentasi. Lalu kita pilih modenya. Di sini saya menggunakan 16:9. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke halaman kanvas dari Canva. Sehingga pada halaman ini kita dapat mengedit dan membuat PowerPoint sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini kita close. Biasanya pada saat kita pertama kali membuat desain, kita akan dihadapkan dengan halaman bagian sebelah kanan di mana desainnya dapat dibagikan ke orang lain. Jadi kita dapat berkolaborasi untuk mengeditnya maupun untuk membagikan PowerPoint ini. Lalu di bagian bawahnya, kita bisa mengatur privasi ataupun batasan kepada pengguna yang kita invite. Di sini ada pilihan, hanya saya yang dapat mengakses ataupun yang mempunyai link dari Canva kita ini dapat juga melihat ataupun mengedit nantinya. Lalu di bagian bawahnya ada ikon tampilkan untuk menampilkan presentasi yang sudah kita buat nantinya. Lalu kemudian di sebelah kanan ada fitur tampilkan dan rekam yang berfungsi untuk menampilkan serta merekam presentasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sebelahnya ada fitur situs web, di mana kita dapat menampilkan presentasi kita berbasis web. Jadi, orang-orang dapat mengakses website kita yang isinya yaitu presentasi yang sudah kita buat. Lalu berikutnya tautan hanya lihat, di mana tautan ini berfungsi untuk kita dapat membagikan presentasi yang sudah kita buat kepada rekan kita ataupun orang lain menggunakan link khusus. Di bagian bawah, kita dapat mendownload file master dari PowerPoint. Kemudian juga kita dapat mengekspornya menggunakan PDF, JPEG, PNG, dan lain sebagainya. Namun untuk mengunduh file presentasi yang sudah kita buat, kita diharuskan dulu mendesain minimal 1 slide terlebih dahulu untuk dapat mengunduhnya. Kemudian di bagian bawah, kita dapat membagikan ke media sosial seperti LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Termasuk kita juga dapat menjadwalkannya di kalender yang ada di Canva. Berikutnya kita dapat mencetak desain, baik dari mulai tag, undangan, hingga poster. Kita dapat mencetaknya dan dapat menerimanya menggunakan hard copy. Yang terakhir, menu lainnya. Menu lainnya di sini dapat menampilkan semua fitur yang dapat kita gunakan di dalam opsi dari desain yang sedang kita buat. Oke, untuk yang lain teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri. Kita akan langsung membuat presentasi kita menggunakan Canva. Sebelum kita membuat presentasi, kita harus tentukan dahulu kategori presentasi yang ingin kita buat. Apakah untuk mengajar, apakah untuk mempresentasikan sebuah marketing, grafik,
itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Contohnya, di sini saya akan membuat presentasi sebuah laporan internal perusahaan secara sederhana, di mana teman-teman dapat mencari referensi template menggunakan search box pada sebelah kiri. Misalnya kita ketikkan di sini perusahaan. Kemudian kita enter. Lalu di sini akan terlihat beberapa template yang dapat kita gunakan sebagai referensi dalam membuat presentasi. Namun perlu diingat, template yang dapat kita gunakan yang tidak ada lambang Pro, di mana Pro ini hanya dapat digunakan di Canva versi Pro. Sehingga di Canva versi free kita tidak dapat menggunakan template tersebut. Contohnya seperti ini. Di sini akan muncul box untuk upgrade ke Canva Pro jika kita masih menggunakan Canva yang gratis. Jika masih menggunakan Canva yang gratis. Untuk pencariannya, teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya akan pilih salah satu contoh di sini. Kemudian ketika kita memilih satu template yang ingin kita gunakan, kita akan diperlihatkan semua template presentasi dalam satu kategori tersebut. Kita dapat menggunakan semua halaman atau hanya salah satu. Misalkan kita hanya ingin menggunakan halaman depan. Kita bisa klik tombol tambah pada salah satu screen yang kita pilih. Maka di sebelah kanan di bagian kanvas dalam kita dapat melihat desain yang sudah kita klik tadi menjadi halaman awal dari presentasi kita. Kemudian jika ingin semuanya, kita dapat menerapkan semua 13 halaman. Dan jumlah halaman ini tergantung dari jumlah template yang kita gunakan nantinya. Kita akan edit terlebih dahulu. Misalkan judulnya laporan perusahaan kuartal 4 2022. Nah, misalkan seperti ini tampilan depannya, lalu kita ingin merubahnya menggunakan template yang lain. Bagaimana caranya? Kita klik tombol tanda panah ke kiri, kemudian kita bisa memilih template yang ingin kita gunakan. Misalkan yang ini. Kita klik lagi bagian depan. Lalu di sini akan muncul pilihan timpa halaman ini atau menambahkan halaman baru. Jika kita ingin menggunakan desain ini pada halaman awal, kita bisa klik timpa isi halaman ini. Tapi jika ingin menggunakan desain yang lain untuk halaman yang baru atau konten yang berbeda, kita bisa pilih tambah sebagai halaman baru. Kita akan coba salah satu terlebih dahulu, timpa isi halaman ini. Kemudian kita bisa sesuaikan lagi teksnya menggunakan teks yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kita menambah halaman baru? Bisa kita klik tambah di bagian sebelah kanan slide yang sudah kita buat, nomor 1. Kita tambahkan halaman. Lalu kemudian desainnya kita pilih. Misalkan kita ingin menggunakan yang lain. Saya akan coba ambil contoh yang satu ini, kemudian saya akan timpa dengan desain yang lain. Kemudian akan muncul seperti ini lagi, kita pilih tambahkan sebagai halaman baru. Nah, kita bisa lihat
Di sini ada 3 desain yang berbeda atau menggunakan 2 kategori template yang berbeda. Sehingga dalam satu desain presentasi di Canva, kita bisa menggunakan banyak template sesuai kebutuhan. Lalu jika ingin menerapkan ke semua slide kita dapat memilih menggunakan terapkan semua halaman. Kita klik. Kemudian pilih ganti semua halaman. Nah, maka kita dapat menggunakan satu kategori template dengan menggunakan semua halamannya. Untuk kontennya, teman-teman bisa mengkreasikannya sendiri menggunakan ide ataupun tujuan presentasi teman-teman. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di presentasi Canva? Kita dapat menambahkan elemen berupa garis, grafis, tabel, foto, video, audio, bagan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ingin mencari foto sesuai dengan apa yang ingin kita presentasikan. Misalnya gedung, kita bisa klik tahan, tarik, kita taruh di mana. Misalkan di background-nya atau di gambar template. Kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita bisa atur ukuran hurufnya. Kemudian kita bisa atur fontnya. Kemudian warnanya. Lalu tipe fontnya tebal atau miring, rata tengah, rata kiri kanan. Kemudian apakah list atau tidak. Jaraknya bisa kita atur juga. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita juga bisa membuat efek dari teks yang sudah kita buat. Dari mulai bayangan sampai ke lengkungan. Kemudian kita juga bisa animasikan konten yang sudah kita buat. Jika kita klik animasikan, lalu kita pilih konten yang akan kita buat atau ingin kita buat animasinya. Kita pilih teksnya, kemudian kita bisa pilih animasinya. Kemudian di tanda titik 3 ini kita dapat menemukan garis bawah, kemudian huruf besar. Kemudian kita dapat menyalin desain dari konten yang sudah kita buat untuk menduplikasi. Lalu kita bisa membuat transparasi. Jika kita ingin menimpa gambar atau foto, lalu kita bisa menambahkan tautan dan mengunci layar agar tidak dapat diedit. Misalnya ini sudah saya kunci, ini tidak bisa diedit yang teksnya. Sehingga hanya gambar yang bisa diedit. Selain kita dapat menambahkan elemen, kita juga dapat mengunggahnya secara manual, elemen yang ada di laptop atau komputer kita. Dengan cara di sebelah kiri kita mengklik tombol unggahan, kemudian kita klik unggah file. Lalu kita cari desain apa ataupun gambar apa yang ingin kita gunakan. Nah, ketika sudah kita pilih, maka akan proses upload. Dan jika sudah selesai, kita dapat mengkliknya, lalu masuk ke dalam slide kita. Lalu berikutnya, kita juga dapat menarik gambar yang ingin kita gunakan ke dalam Canva tanpa menggunakan tombol upload tadi. Kita klik tahan, kemudian kita arahkan ke halaman Canva, kanvas Canva atau ke dalam box unggahan file. Di sini. Maka akan otomatis juga terupload. Selain itu juga, kita dapat menambahkan teks di sebelah kiri. Di sini kita sudah disediakan beberapa contoh bentuk teks yang dapat kita gunakan, baik itu untuk membuat presentasi dan lain sebagainya.
Jika ingin menambahkan judul besar, kita pilih yang paling besar, kemudian subjudul, atau teks biasa menggunakan yang kecil. Lalu di sebelah kiri ada menu lainnya. Kita dapat menambahkan berbagai macam tambahan konten dari berbagai third party, seperti dari Dropbox, Facebook, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa explore secara mandiri. Kemudian kita akan coba klik tampilkan di sebelah pojok kanan atas, sebelah tombol bagikan. Lalu di sini kita pilih standar dan tampilkan. Nah, ini adalah presentasi yang sudah kita buat menggunakan Canva tadi. Animasinya kita bisa lihat sudah terimplementasi. Dan kontennya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini ada pilihan. Jika dengan watermark itu gratis dan hapus watermark itu kita harus bayar 14.000. Misalkan kita salin tautan, kita paste. Nah, watermark yang dimaksud ada di sini, di sebelah kanan bawah. Nah, link ini yang sudah kita salin tadi, ini bisa kita bagikan, baik itu ke grup WA, ke grup-grup lainnya, atau ke rekan-rekan kita. Kemudian kita akan coba download, kita bagikan, lalu kita unduh. Nah, di sini, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita dapat mengunduh atau mendownload file presentasi kita ketika desainnya sudah ada, minimal 1 slide. Di sini kita bisa mengekspornya ke dalam bentuk gambar, JPEG, PNG, PDF, maupun video. Kita akan coba PDF, kita pilih halamannya. Jika ingin semuanya, kita pilih semua halaman, namun jika ingin salah satu, kita bisa hapus semua centang lalu pilih salah satu slide yang ingin kita cetak. Saya akan pilih semuanya, kemudian kita klik unduh. Nah, di sini gambar kita ada gambar premium, sehingga kita tidak bisa mendownloadnya. Kita hapus dulu gambar premium yang tadi. Kemudian kita unduh ulang. Oke, kita cari dulu gambar apa yang premium. Oh, di sini. Jadi, untuk versi free ini, jika ada gambar premium yang kita gunakan, kita tidak dapat mengekspornya, kecuali kita mengupgrade-nya atau mencoba yang trial versi pro. Oke, kita coba lagi. Kita klik unduh. Nah, di sini kita masih terlihat ada gambar watermark. Saya tidak tahu yang di mana, tapi kita bisa mendownloadnya di sini, di bagian titik 3. Kita bisa membeli lisensi konten yang tadi, yang masih dianggap premium, atau kita dapat mengunduhnya dengan watermark. Saya akan coba menggunakan watermark saja. Nah, di sini proses dalam mengunduh presentasi kita. Nah, ini adalah presentasi yang sudah kita buat tadi. Demikian video membuat presentasi dengan Canva. Kita akan berjumpa lagi di episode yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.